Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami normal correction 0,19%, close di 8.051. Investor asing hari ini tercatat melakukan net sell yang cukup besar. Untuk all market dan market reguler, net sell asing mencapai 1,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini juga mengalami pelemahan 0,14% di level Rp16.616 per 1 US dollar. Kita melihat memang hari ini saham-saham perbankan besar rata-rata mengalami penurunan, namun juga ada beberapa saham fundamental yang malah mengalami kenaikan, dan yang paling menarik adalah membahas saham bullish reversal. Ada peluang untuk kita bisa cuan di saham yang baru bangkit dan sudah selesai turunnya. Tapi sebelum kita membahas saham bullish reversal, kemarin kita bahas ya 4 saham yang oke. Hari ini juga ternyata ada beberapa saham fundamental yang bagus nih, karena mulai ada pergerakan naik sejak penurunan yang terjadi. Oke guys, jadi untuk BBRI hari ini ternyata lanjut turun 1,4% di level 3.000 berapa guys? Coba kita cek ya. Area close-nya 3.500 ya, pas ya. Sedangkan untuk area low hari ini di 3.450. Distribusi asingnya masih cukup besar, teman-teman juga bisa lihat ya. Ada BK, AK, AG, BBZ, PRX sebagai top seller. Lalu ada PD. Ya, PD mulai jualan guys, kemungkinan ya sudah tidak tahan dengan penurunan yang ada, kemungkinan mereka cut loss. Tapi mayoritas retail masih membeli ya sebagai top buyer di sini. Ada CCY, PXL, NI, SQXC dan lainnya. Kita cek seberapa besar hari ini net sell asing untuk BBRI. Ternyata BBRI hari ini net sell-nya jauh lebih besar dibandingkan kemarin. Kemarin di 424 miliar, hari ini 542 miliar. Ada kenaikan 100 miliar ya untuk net sell asing hari ini, dan kita lihat berdasarkan transaksinya pun hari ini cukup besar guys. Jadi ya inilah yang terjadi untuk big banks. Kemungkinan penurunan ini akan mampu bertahan sampai akhir tahun, dan bisa saja nanti ada sedikit rebound ya, seperti yang terjadi di beberapa waktu lalu. Memang wajar ya kalau misalkan ada area lower high seperti ini, dan ini biasanya dimanfaatkan untuk teman-teman yang melakukan swing trade, mereka jual sebelum turun kembali ke level yang lebih rendah. Karena sejauh ini kita belum melihat adanya katalis positif untuk saham big banks. Next, kita lihat ada Bank Mandiri yang juga hari ini turun 0,9% di level Rp4.050 per sahamnya. Kita cek hari ini ternyata ada distribusi yang besar, terutama dari CC, AK, dan lainnya. Tapi kita melihat beberapa asing mulai masuk memang, meskipun belum sebegitu besar ya untuk akumulasi di BMRI-nya. Sedangkan jika menilik ke BBRI tadi, top buyer-nya masih retail guys. Nah, jadi untuk Bank Mandiri hari ini net sell asing di 200 miliar, mirip dengan kemarin ya. Kemarin di 240, hari ini 200 miliaran. Jadi karena saham BBRI dan Bank Mandiri ini turun bahkan mendekati level support, Bank Mandiri supportnya di 4.000 guys. Jadi kalau misal jebol ya otomatis akan ke support selanjutnya 3.800. Begitupun juga dengan BBRI hari ini tepat berada di support, dan jika turun lagi maka ada peluang sideways sekitar 3.400. Tapi jika turun lagi maka ada level support yang lebih rendah lagi. Lalu kita lihat untuk BBNI. BBNI hari ini juga koreksi 0,7% di level Rp3.770 per saham. Zona supportnya di 3750 guys, lalu di 3600 jika ternyata jebol di area support terdekatnya. Dan kita lihat untuk BBNI ini ada distribusi besar, terutama dari AKRX ya, sebagai top seller. Nanti kita bahas guys untuk averaging down ya. Sedangkan untuk teman-teman yang swing, saya rasa ini belum waktunya masuk karena masih cukup besar guys net sell-nya. Hari ini net sell asing di BBNI 53 miliar, lebih rendah sebenarnya dibandingkan kemarin. Apakah ini adalah tanda bahwa BBNI akan berhenti turun? Saya rasa belum ya. Selama retailnya masih berbondong-bondong membeli big banks, saya cukup yakin bahwa big banks ini masih ada peluang untuk turun. Tapi jika nanti tiba-tiba retailnya sudah tidak tahan gitu ya, bahkan banyak yang cut loss, nah baru asingnya kita lihat guys, apakah asingnya akan take over atau asingnya masih net sell.
Lalu kita lihat yang ada peluang untuk berhenti turun adalah BBCA, di mana BBCA hari ini sebenarnya sempat naik ya ke area high di 7350, tapi close di 7250, jadi masih close di harga yang sama seperti kemarin. Ada distribusi juga guys untuk BBCA hari ini terutama dari AK, YU, BK, dan lainnya. Kita coba lihat ya untuk transaksi asing di BBCA hari ini. Hari ini net sell asing di BBCA mencapai 111 miliar. Mmm, Jika kita lihat net sell-nya memang menurun dibandingkan kemarin, tapi tentunya, sideways di zona sekarang kita masih harus berhati-hati karena masih berpotensi jebol support dan, teman-teman lihat support terdekatnya ada di 7 ribuan. Oke guys, langsung saja ya kita bahas saham yang menarik karena Big Bangs-nya memang masih cenderung turun, jadi teman-teman jangan melawan tren ya. Tapi untuk teman-teman yang melakukan averaging down, ini bisa dipantau jika jebol support wait and see. Namun jika mulai sideways di supportnya, teman-teman bisa coba averaging down di area low seperti itu guys. Tapi saya rasa karena turunnya 1% gitu, mending teman-teman santai dulu aja ya. Untuk bulan depan mungkin dilihat lagi apakah memang sudah ada tanda-tanda sideways dan sudah ada tanda-tanda akumulasi, baru teman-teman tambah muatan. Tapi selama distribusinya besar, ya saya rasa wait and see lebih bagus ya. Meskipun ya tetap pasti di portonya merah-merah guys, merah merona ya. Saya juga pernah mengalami ya ketika, waktu itu di portfolio invest jangka panjang gitu kan ada big bangs-nya tuh. Nah, saya juga pernah mengalami itu guys, ketika turun ya jangan dilawan, lebih baik kita siapkan cash untuk averaging down nanti kalau sudah berhenti turunnya. Oke guys, next kita bahas saham yang hari ini cukup menarik. Kemarin ISAT itu turun dan kita sempat membahas ada tanda reversal dan ketika terjadi kenaikan seperti ini kita bahas ya beberapa hari. Ketika di tanggal 7, 8, dan 9 kita bahas, tanggal 10-nya saya rasa tidak bahas ya. Lalu ternyata turun tanggal 13, 14, dan hari ini ada tanda-tanda kenaikan lagi. Nah ini kan berarti area higher low yang sebenarnya sangat cocok untuk tambah muatan. Kenaikan ISAT hari ini cenderung tinggi 9,6% di Rp1.925 per saham. Memang akumulasi dari saham yang akan kita bahas ini adalah dari asing. Tapi kalau misal saya lihat karakteristik asing untuk pembelian di waktu-waktu ini, mereka itu cenderung menjual saham big banks dengan masif atau dengan net value yang besar. Mereka net sell-nya besar gitu. Lalu, hasil dari penjualan, mereka coba untuk masuk di saham-saham yang lain yang masih berada di harga bawah, mereka naikkan, tapi dengan akumulasi yang tidak lebih besar dibandingkan dengan akumulasi di big banks. Paham guys ya? Jadi, sebenarnya lebih banyak uang yang masuk ke kantong mereka dibandingkan yang masuk ke market. Meskipun ada beberapa saham yang mereka, masuk ya, yang mereka masuki sebagai alternatif untuk mencari cuan. Jadi salah satunya adalah ISAT, di mana ISAT kan sempat turun juga guys, lalu kita, sempat bahas ada akumulasi asing nih, lalu ternyata ada koreksi. Nah di sini kita anggap sebagai gocekan asing ya, terutama net sell di tanggal 13 Oktober. Hari ini kenaikannya disertai dengan akumulasi asing, ada CCHD ya sebagai top buyer-nya. Kita cek untuk ISAT. Hari ini ISAT-nya net buy 33,8 miliar. Nah, ini sempat terjadi gocekan guys di tanggal 13 ya. Net sell 11,1 miliar. Namun langsung dibalas lagi dengan akumulasi, terutama akumulasi yang cukup besar terjadi hari ini. Seperti itu guys ya, mekanisme perdagangan asing. Kadang mereka naikkan dulu, lalu banyak yang FOMO nih, mereka turunkan, mereka seperti yang melakukan penjualan, tapi ternyata mereka masuk lagi dan tiba-tiba dinaikkan kembali. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk masuk di saham yang juga di buy asing, teman-teman harus paham dulu gitu ya karakteristiknya seperti apa. Itu pun ya terjadi di saham contohnya di AMRT. Lanjut kita bahas juga saham Telkom. Telkom beberapa waktu lalu memang sempat sideways dan kita lihat berhenti turun ya dari 3.400 sampai di 2.950. Untuk hari ini kenaikan 4% di level 3.080 disertai dengan adanya akumulasi dari asing,
terutama dari RX dan juga CC. Kita cek untuk netbuy asing di saham Telkom. Ternyata netbuy-nya tidak terlalu besar, hanya 20,4 miliar saja. Kalau dulu itu besar guys, kalau dulu itu di Telkom bisa ratusan miliar. Nah ini teman-teman lihat ya, bisa ratusan miliar. Ini bulan apa guys? Juli ya, Juli ini ratusan miliar. Nah jadi kalau misal hari ini netbuy hanya 20 M ya untuk Telkom sih itu tidak terlalu besar ya, karena masih termasuk big caps. Next, kita bahas ACES. Nah, kita kembali ke tahun berapa guys untuk ACES? Tahun 2023 ya mungkin ya, 2023, 2024 ya. Setelah batubara manggung waktu itu, ACES juga naik dari 400-an. Perlahan-lahan gitu ya, dari 400 ke 500, lalu lanjut sampai waktu sebelumnya itu ya sempat naik tinggi ya, bahkan ke 900-an. Jadi, saham Aces sebenarnya saham yang sempat manggung dan turun, ya turun kembali. Jadi saya rasa sih banyak ya teman-teman yang nyangkut karena FOMO di harga tinggi. Tapi kita lihat untuk Aces-nya hari ini ada kenaikan lagi 5,2% di level Rp440 per saham. Sorry guys, ternyata baru naik hari ini karena di beberapa waktu sebelumnya memang sideways. Sideways-nya pun di harga bawah ya. Jadi masih oke lah untuk dipantau. Aces hari ini akumulasinya bagus terutama dari CC, KIDR, BKXA dan juga HD sebagai top buyer. Semoga benar-benar bullish reversal nih guys, karena salah satu tanda yang cukup kuatnya mulai terlihat, yaitu adalah dari akumulasi. Nah, kita lihat untuk ACES-nya hari ini net buy 16,2 miliar. Sebenarnya mulai terlihat ketika sideways ya, di awal Oktober, teman-teman bisa perhatikan, ini akumulasi asingnya mulai masuk guys, mulai rutin, meskipun memang pergerakan harganya cukup sideways ya. Awal Oktober itu berarti di sini guys. Nah, dari sini ya, 2 Oktober nih. Ini mulai terlihat ya, ACES-nya berhenti turun, lalu asingnya mulai masuk perlahan-lahan dan ketika masuknya cukup besar, hari ini langsung dinaikkan. Dan ini pun sebenarnya yang kita harapkan terjadi di saham big banks. Di mana ketika sudah mulai berhenti turun, lalu ada fase sideways, asingnya perlahan-lahan mulai masuk gitu ya, mulai cenderung akumulasi, maka ya kita juga tinggal ikutan entry dan ya ini pun baru terjadi di Aceh ya. Oke guys, next kita bahas MAPA. Nah, MAPA waktu itu kita sempat bahas apa tidak ya, lupa saya guys. Tapi sepertinya sempat bahas ketika terjadi kenaikan di tanggal 9 mungkin ya. Tanggal 9 sempat kita bahas, tanggal 10-nya ini akumulasinya bagus. Tapi lagi-lagi ada gocekan tanggal 13 dan hari ini breakout di atas MA50 dengan kenaikan 9,8% close di Rp615 per saham. Bahkan disertai juga dengan adanya akumulasi dari asing, ada RXCC sebagai top buyer. Kita coba lihat ya untuk MAPA. MAPA ini net buy hari ini 12,2 miliar, cukup besar guys. Dan sempat terjadi net buy juga di tanggal 10 Oktober, itu 10 miliar. Jadi intinya asing melanjutkan fase akumulasi di saham MAPA ini. Oke, jadi itu ya, saham-saham yang, kita bahas ada tanda reversal dan cukup menarik untuk dipantau besok. Ada ISA, Telkom, lalu ACES, dan MAPA. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sudah entry buy, silahkan lanjut hold karena masih ada potensi untuk naik. Kita lihat akumulasinya masih bagus, jadi masih, berpotensi memberikan cuan yang lebih besar untuk kita pegang. Lanjut kita rekap ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Urutan pertama ada Raja, lalu ada Antam, JPFA, BRPT, Kalbe Farma, lalu ada AADI, ISAT Emas, lalu ada MDKA, Cuan STAA, TAPG, Telkom Jasa Marga, lalu ada ICBP, Unilever, UNTR, PGO, dan ACES. Sedangkan saham-saham yang hari ini paling banyak didistribusi asing. Ingat guys, net value atau net buy asing di saham ini tidak sebesar net sell-nya di saham big banks. Jadi sebenarnya lebih besar net sell asing di big banks ya. Nah ini guys, saham yang paling banyak dijual asing. Ada BBRI, WIFI, Bank Mandiri, CDIA, BRMS, BBCA, Arci, lalu ada AMRT, INRG, BBNI, Aman, PTBA, Tepia,
lalu ada PSAB, Koin, Bumi, Gia, Astra Internasional, dan Inet. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.